Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orsita Asmi Putri dengan NIM 215231297 dari kelas Perbankan Syariah 2H akan menceritakan tentang perjanjian Giyanti, apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana proses terjadinya perjanjian tersebut. Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian yang terjadi antara Pangeran Mangkubumi, Pakubuwana III, dan VOC. Lokasi penandatangan perjanjian ini berada di Duku Kerten, Jentiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah, yang dahulu dikenal dengan nama Desa Giyanti dalam ejaan Belanda. Jadi, nama perjanjian Giyanti ini diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut. Perjanjian ini bermula karena adanya pertikaian antara Pangeran Mangkubumi untuk melawan pemberontak yang dipimpin oleh Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said yang melakukan perlawanan terhadap Kerajaan Mataram. Karena khawatir kekuasaannya terancam, pada akhirnya Pangeran Mangkubumi memilih untuk bernegosiasi dengan VOC untuk melawan pemberontak. Kemudian terjadi pertemuan antara Gubernur VOC di Jawa Utara yakni Nicholas Harting dan Pangeran Mangkubumi. Perundingan ini dilakukan secara tertutup, yang membahas beberapa hal termasuk pembagian Mataram. Pada 23 September 1754, akhirnya tercapailah kesepakatan. Pangeran Mangkubumi mendapat setengah bagian kesultanan. Pada 4 November 1754, isi kesepakatan disampaikan kepada Pakubuwana III. Kemudian Pakubuwana III menyatakan setuju dan menyampaikan surat persetujuan kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mossel. Perundingan antara Pangeran Mangkubumi dan Harting akhirnya diresmikan dan ditandatangani oleh tiga pihak, Nicholas Harting, Pangeran Mangkubumi, dan Pakubuwana III pada 13 Februari 1755 di Desa Giyanti. Hasil penandatanganan menjadi pangkal terbelahnya Kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yakni Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Selain itu, menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogoro Khalifatullah. Dampak perjanjian Giyanti belum bisa mengakhiri konflik yang membara pada saat itu karena tidak melibatkan Pangeran Sambernyawa dalam perundingan. Padahal Pangeran Sambernyawa menjadi saingan Pangeran Mangkubumi dalam memperebutkan kekuasaan Mataram. Hal ini menimbulkan terjadinya pemberontakan. Pangeran Sambernyawa turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Setelah terjadi pemberontakan selama bertahun-tahun, kemudian VOC mengakhirinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Hal ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini telah disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pada 1813, masa Gubernur Thomas Stamford dari Inggris, Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan, yakni Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Paku Alaman. Masing-masing tumbuh dengan model dan orientasi politik yang berbeda-beda. Hal ini menghantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sedangkan Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.